Oke, semuanya, kali ini kita bakal lanjut lagi belajar tentang namanya financial statement analysis. Nah, jadi financial statement analysis ini kita belajar bagaimana kita cara menganalisa sebuah perusahaan, sebuah laporan keuangan seperti itu kurang lebih. Nah, langsung aja di sini untuk financial statement analysis itu biasanya dibagi menjadi tiga. Nah, di sini ada yang namanya liquidity ratio atau likuiditas. Yang kedua itu ada profitability ratio atau profitabilitas. Yang terakhir itu adalah solvency atau bahasa Indonesia itu solvabilitas. Nah, masing-masing rasio ini berbeda ya. Untuk yang liquidity ratio ini biasanya dia melihat likuiditas. Likuiditas itu lebih kayak melihat bagaimana uh, sebuah perusahaan memiliki misalnya perputaran aset yang cepat atau semacamnya, atau kecairan dari sebuah perusahaan. Cairan ini biasanya berhubungan sama aset lancar ataupun liabilities yang lancar. Ini yang liquidity ratio. Nah, untuk yang profitability ratio ini biasanya dia bersifatnya berhubungan sama profit. Profit itu bisa dari net margin, net sales. Nah, pokoknya biasanya itu berhubungan sama yang ada di income statement atau laporan laba rugi. Nah, jadi dia pengen melihat bagaimana kinerja perusahaan diukur dari keuntungannya. Nah, kalau untuk yang solvency ini adalah dia berhubungan sama biasanya kewajiban jangka panjangnya. Nah, biasanya dia berhubungan sama um, utang jangka panjang ataupun debtnya, ataupun misalnya kita bisa lihat dari sini ada bunga untuk jangka panjangnya, bunga untuk utang jangka panjangnya. Nah, intinya sih seperti itu kurang lebih. Untuk kita masuk pertama ke masing-masing dulu ya. Yang pertama ini ada current ratio. Untuk current ratio itu rumusnya itu adalah current asset dibagi current liabilities. Nah, ini kita bisa lihat di statement of financial position ya. Nah, untuk quick asset atau quick ratio atau asset test ratio, nah ini biasanya pengembangan dari current ratio ya. Jadi di sini kita nggak pakai current asset, cuma current assetnya yang kita gunain itu kita tetap pakai current asset, cuma current asset yang kita gunain itu cuma cash, short term investment, sama net receivable. Nah, ini dibagi sama current liabilities. Hampir sama kayak yang di atas ya, cuma berbedanya kalau ini current asset yang digunakan cuma tiga ini. Atau bisa juga kita mengeluarkan aset-aset current asset yang sifatnya itu tidak bisa diuangkan dengan cepat. Nah, misalnya itu inventory dan ada prepaid. Nah, jadi kalau bisa aja kalian hitung dari current asset dikurang inventory kurang prepaid. Atau enggak kalian bisa pakai yang cash ditambah short investment ditambah net accounts receivable. Nah, ini dibagi sama current ratio. Kenapa ada kayak gini? Karena untuk prepaid sama inventory atau aset yang lain itu dianggap sulit untuk dijadiin aset. Makanya kita pengen lihat kalau misalnya nggak pakai current asset, dia cuma pakai cash, short investment sama net accounts receivable. Nah, selanjutnya itu ada accounts receivable turnover. Ini sebenarnya buat tunjukin perputaran dari accounts receivable kita. Jadi kira-kira berapa lama sih accounts receivable itu? Nah, nanti akan saya jelasin bagaimana cara bacanya. Nah, di sini inventory turnover sama kayak accounts receivable turnover, dia pengen lihat perputaran dari inventory. Jadi setahun itu inventory kita berputar berapa sih? Nah, nilainya makin bagus apa makin bagus itu kecil apa besar, nanti kita bahas juga. Untuk profit margin ini ada net income dibagi net sales. Semakin besar harusnya semakin untung ya, karena semakin perusahaan dapat menghasilkan labanya. Untuk aset turnover ini adalah berapa sih yang dari aset itu dapat menghasilkan laba atau menghasilkan sales itu seberapa besar. Nah, kalau untuk yang return on asset ini adalah berapa besar sih income yang dapat dihasilkan oleh aset yang kita gunakan gitu. Jadi makin besar berarti makin efisien ya penggunaan total aset. Nah, di sini ada return on ordinary equity yang sama return on asset, cuma bedanya di sini adalah net income dikurangi
preference dividend, karena preference dividend ini dianggap bukan milik ordinary shareholders ya, karena kita pernah belajar ya, kalau ada yang ordinary ada yang preference. Nah di sini karena kita ngebahas ordinary, maka preference di sini kita keluarin. Nah untuk pembaginya juga di sini kita menggunakannya average ordinary shareholder equity, kita nggak pakai yang preference-nya seperti itu. Nah di sini ada earnings per share atau kita kenal dengan EPS ya. Nah untuk EPS di sini sama ya, di atasnya itu dia menggunakan net income dikurangi sama preference dividend, karena dianggap ini nggak menunjukkan untuk yang ordinary share. Nah di sini ada namanya weighted average ordinary share outstanding. Jadi di sini adalah berapa sih lembar saham rata-rata tertimbang. Nanti kita belajar cara ngitungnya juga ya. Nah di sini ada price earning ratio atau PER biasa sebut. Ini didapat dari market price dari saham, harga pasar saham dibagi sama EPS yang tadi kita hitung di sini. Nah di sini ada dividend payout ratio juga. Ini adalah cash dividend untuk ordinary share dibagi sama net income. Jadi untuk lihat berapa sih besarnya dividen yang dibagikan dari net income. Untuk solvency ini ada dua, debt to asset ratio ini itu total liabilities dibagi total asset. Jadi kita pengen lihat dari perbandingan liability sama total asset itu berapa. Nah di sini ada time interest earn, ini rumus itu net income ditambah interest expense ditambah income tax expense, atau kita bisa ketemu namanya earning before interest and tax ya, biasanya kita sebutnya EBIT. Nah dibagi sama interest expense. Nah ini fungsinya buat mengetahui, jadi EBIT kita itu bisa buat nggak bayar expense berapa kali sih, makin besar makin bagus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, untuk masuk ke problem. Ini kita langsung masuk aja ke problem. Nah, kita langsung masuk ke problem 3 ya di sini ya. Nah, di sini ada current ratio. Kalau kalian masih lupa, kalian bisa hafalin. Di sini rumusnya current asset dibagi current liabilities. Nah, kita buka dulu ya problem 3-nya. Nah, di sini kita langsung aja lihat ya, di sini ya, ada keterangan apa aja mau dicari ya. Di sini ada current ratio, inventory turnover, cost receivable turnover, net profit margin, EPS, dan lain-lain ya. Nah, kita bahas satu-satu untuk yang current ratio. Untuk current ratio kan rumusnya itu adalah current asset sama current liability. Nah, tugas kalian adalah mencari current asset sama current liability di sini. Untuk current asset kita bisa lihat di sini ya. Current asset itu yang bisa kita lihat adalah dari prepaid rent sampai cash di sini ya. Nah, karena kita menghitungnya untuk tahun 2019, kita pakai yang di sini aja, 2019-nya aja ya. Nah, ini kalau kalian hitung 17 juta ditambah 3350 ditambah 23450 tambah 865 ditambah 56 ditambah 73 135 itu hasilnya 193.800 ya. Ini adalah current asetnya. Oke. Dari 20 ya, maaf ya, dari 20 dari investment ya, karena dia short term ya. Dari 20 sampai, kalau kita cek sampai nilai cashnya, kita kalian masukin, nanti ketemu 193.800.000. Untuk current liabilities ya sama, kita cek juga di laporan keuangan. Untuk kita mulai dari yang sales payable ya, karena di jangka pendek kita hitung dari sales payable, berarti dari 37.250, 2.500, 12.750 sama 36.500.000. Itu kalau kalian jumlahin ketemunya 89 juta. Nah, nanti kalian bagi hasilnya 2,18. Nah, saya sekalian jelasin aja. Nah, untuk current ratio yang nilainya 2,18 berarti ini nilainya bagus karena di atas 1. Ketika current ratio di atas 1, berarti current asset kita itu lebih banyak daripada current liability. Nah, itu nunjukin bahwa current liability kita bisa nanti kita lunasi dengan current asset. Makanya biasanya untuk angka yang di atas 1 itu nunjukin hal yang baik ya. Nah, tapi kalau misalnya hasilnya nanti misalnya 0,18 atau misalnya 0,8, itu kan di bawah 1 ya.
Itu biasanya sifatnya itu nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena di sini current liability kita lebih besar daripada current asset. Dan itu nunjukin kalau misalnya ketika current liability kita jatuh tempo, kita nggak punya uang untuk melunasinya. Makanya dibilang kurang bagus. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu kita langsung lihat juga di inventory turnover. Ya, dengan rumus yang sama yang sudah saya jelasin tadi ya. Di sini ada cost of goods sold dibagi sama average inventory. Nah, untuk cost of goods sold kita tinggal lihat di income statement ya biasanya ya. Nah, di sini ada cost of goods sold-nya 95 juta. Sekalian lihat di sini ya. 95 juta. Nah, untuk average inventory-nya karena tulisannya average ya, berarti kita lihat inventory. Di sini ada 18.750 ya. Sama 23.450. Nah, ini average itu berarti dari tahun sebelumnya sama tahun ini. Jadi 18.750 ditambah 23.450 itu dibagi 2. Average-nya seperti itu ya. Ya, jadi 875 yang tadi ditambah 2345 dibagi 2. Nanti kalian ketemu 21.100.000. Ini hasilnya 4,5 times. Nah, maksudnya ini adalah berarti dalam setahun itu inventory kita berputar sebanyak 4,5 kali. Nah, berarti di sini kita bisa lihat kalau misalnya perputaran inventory itu kita cepat ya. Jadi setahun gitu inventory di gudang ya, istilahnya ya, itu berputar 4,5 kali. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi ketika kalian misalnya beli barang untuk nyetok di gudang, itu barang kalian itu bakalan habis atau kalian melakukan pemesanan untuk dari kosong isi itu sebanyak 4,5 kali dalam 1 tahun. Nah, ini berarti nunjukin kalau misalnya perputaran kalian tuh segitu. Nah, di sini sebenarnya nggak bisa kita pastiin ya, karena beda perusahaan biasanya beda angka. Contohnya kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan yang kayak retail itu kan perputarannya cepet ya, makanya biasanya hasilnya juga tinggi di sini. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita bicara tentang perusahaan yang inventory-nya lambat, misalnya kita pembicara tentang perusahaan yang menjual aset besar ya, misalnya kita biasa United Tractor itu kan biasanya mungkin perputarannya nggak terlalu cepat ya, makanya ini biasanya angkanya hasilnya kecil karena di sini berarti sangat tergantung dengan perusahaannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang accounts receivable turnover ya. Di sini net credit sales. Nah, berarti kita harus cari berapa sih penjualan kredit kita. Nah, di sini kita lihat dulu sales kita kan 25.700 nih, 250.500.000. Nah, di sini ada informasi ya, nilai penjualan kredit 80%. Nah, berarti tinggal kalian kali 80% aja. Nah, 25.700 kalian kali 80% ketemu 206 juta, ini berarti yang kredit. Untuk average net account receivable kita sama ngitungnya untuk yang kayak average inventory ya. Sini average inventory kita bicara account receivable, berarti nanti kalian 78 tambah 56 bagi 2 aja. Karena rata-ratanya ya bagi 2 ya. Nah, ini kalau udah kalian hitung nanti kalian akan ketemu 67 juta ya. Nah, di sini udah ketemu, kalian bagi aja, ketemu nanti 3,07 times. Nah, dari 3,07 ini maksudnya adalah sama kayak inventory yang tadi. Jadi account receivable kalian tuh berputar sebanyak 3,07, dimana perputarannya semakin besar mas biasanya semakin bagus ya, karena berarti uang kita di orang itu nggak terlalu lama gitu ya. Kita bicara tentang uang kita, karena kan account receivable berarti kita memberikan piutang kepada orang ya. Nah, ketika nilainya semakin besar itu berarti kita nunjukin kalau misalnya perusahaan itu tuh cepat gitu uangnya ditagih terus diberikan lagi tuh, jadi perputarannya cepat. Nah, biasanya perusahaan itu bagus yang punya seperti itu, karena berarti mengurangi adanya kredit macet atau misalnya orang yang nggak bayar hutang. Biasanya kita lihat dari nilai yang kayak di sini. Nah, kita langsung masuk lagi ke profit margin net income dibagi net sales ya. Di sini kita nggak terlalu susah, harusnya di sini net income bisa kalian lihat ya. Di sini ada 196.750 sekalian sama net salesnya 257.500.000. Nah, tinggal kalian bagi aja ya. Nah, itu ketemu 39,21%. Nah, di sini berarti nunjukin kalau misalnya dari net sales kita yang 257
1.500.000 itu 39,21%-nya itu adalah net income. Jadi perbandingannya cukup besar ya, di sini hampir 40% ya, dimana jadi net income kita tuh 40% dari net sales. Di sini nilainya makin tinggi makin bagus ya, karena di sini berarti dari penjualan kita 40%-nya itu keuntungan seperti itu ya. Tapi balik lagi biasanya ke perusahaannya masing-masing ya. Kadang kalau kayak perusahaan-perusahaan yang retail atau perusahaan-perusahaan kayak yang pengambil marginnya dikit, nah biasanya ini emang angkanya kecil gitu ya. Atau misalnya perusahaan yang emang biasanya perusahaan-perusahaan restoran atau perusahaan-perusahaan makanan yang emang dia pengolahannya marginnya gede, biasanya juga hasilnya gede. Kita biasanya membandinginnya sama perusahaan segini sih, cuma makin besar biasanya angkanya makin bagus. Kita bicara tentang, selanjutnya kita bicara tentang earnings per share ya di sini ya. Earnings per share ini bisa kita bahasa Indonesiain laba per lembar saham ya. Jadi berapa sih per lembar saham itu kita dapat laba berapa. Nah ini caranya, net income dikurang preference dividend, karena kita bicara tentang ordinary ya, makanya preference kita buang atau kita keluarin ya dengan cara dikurang. Nah di sini ada weighted average ordinary share outstanding. Ini adalah rata-rata tertimbang dari jumlah lembar saham yang kita punya. Jumlah lembar saham yang kita bicara ya. Nah di sini net income kurang preference dividend. Untuk net income biasanya kita lihat di sini ya. Nah untuk preference dividend kita bisa cari informasi lagi ya. Preference dividend apa enggak? Ada informasinya. Nah di sini ada ya dividen untuk yang dibayarkan untuk pemegang saham 31987100. Kalau kita lihat di sini ya rumusnya ya, yang di atas ya. Nah untuk yang bawahnya ini berarti kita reference untuk ordinary share outstanding ya, berarti kita bicara tentang lembarnya. Kita cari lembarannya. Biasanya di sini ada lembarannya. Nah cara cari lembaran di sini berarti, karena kan di sini nggak ada ditulis lembaran ya, tapi kita bisa mencarinya ya. Berarti 120 juta kita bagi 2000. Terus yang 180 juta kita bagi 2000. Nah, untuk 120 juta kalau di sini sama ya. Atau enggak di sini 120 juta ditambah 180 juta dulu dibagi 2, itu nanti kan ketemu, kita masih bicara tentang share capital ordinary-nya ya kan. Itu rata-rata dari share capital ordinary atau SCO-nya ya. Nah, baru kita bagi sama parnya 2000. Nanti ketemu berapa lembarnya. Oke. Nah, kalau saya hitung di sini 120 juta ya ditambah 180 juta dibagi 2 dibagi 2000, itu jumlah lembarannya itu kalau saya hitung 75.000 lembar. Nah, berarti nanti rata-rata tertimbang rata-rata ya dari lembar saham ya, kita bicara lembar saham ya, itu 75.000. Nah, berarti nanti hasil atas dibagi 75.000 nanti ketemu 19,76. Nah, saya mau jelasin arti dari sini adalah ketika kita membeli satu lembar saham, laba yang kita, atau kita memiliki satu lembar saham perusahaan ini ya, berarti kita mendapatkan laba sebesar 919,76 per lembar saham. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nilainya makin besar makin bagus ya. Biasanya nilainya makin besar berarti kita mendapatkan per lembar saham itu, semakin banyak lembar saham otomatis kita juga dapat makin besar ya. Tapi nilai di sini juga semakin besar angkanya, berarti kita bisa melihat per lembar saham kita dapatnya 919 rupiah seperti itu. Terus langsung kita bicara tentang quick asset ya, yang tadi kita jelasin ya. Kalau di sini berarti kita tinggal ngambil cash, short term investment sama net account receivable. Jadi langsung aja kita lihat aja ya cashnya untuk tahun 2019 ya, karena kita bicara tentang 2019 ya. 2018 sisanya dicari buat untuk hitung average-nya aja. Nah di sini 73135, 56 sama investment ya 20 juta. Kalau udah kita masukin di sini ya. Nah kalau udah ketemu yang 149, 135. Untuk yang selanjutnya di bawahnya current liability sama ya, kayak yang current ratio 89 juta. Kita ketemu 1,68. Nah, hasilnya di sini biasanya pasti lebih kecil daripada current ratio. Nah, tapi di sini dia menunjukin karena cash, short term investment sama net account receivable itu adalah hal yang paling masuk akal kita bayar current liabilities. Makanya nilai ini lebih nunjukin atau lebih
memberikan gambaran ke kita ya gimana perusahaan itu dapat membayar current liabilities-nya. Makanya untuk yang aset-aset seperti yang supplies atau tadi kita bicara tentang inventory, itu kan aset-aset yang susah ya untuk dijadikan uang. Nah itu kan susah juga kita bayarin sebagai current liabilities, makanya itu dikeluarin atau kita menggunakannya cash, short term investment sama net accounts receivable. Nah ketemunya 1,68 ya. Cara bacanya sama kayak current ratio. Untuk aset turnover di sini dapat dari net sales dibagi average total asset. Nah di sini net sales itu kalau kita lihat net salesnya 25.500 yang nggak ada masalah ya. Nah untuk average total asset kita menggunakan sama ya, kita pakai 2 tahun. Berarti ini total aset benar-benar keseluruhan kita jumlahin atau kita bisa lihat di sini ya. Nah ini tinggal kita tambah, kita bagi 2, itu ketemu average-nya 907.462.500. Nah di sini hasilnya 0,28 times atau kali ya, dalam bahasa Indonesia 0,28 kali. Nah di sini berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya net sales kita itu dari total aset yang kita gunain ya 907.462.500, itu kita bisa dapat labanya sebesar 0,28 atau kita bisa dapat menghasilkan penjualan ya di sini ya. Kita bicara tentang penjualan, berarti kita bisa menghasilkan 0,28 penjualan dari total aset. Nah, biasanya makin tinggi nilainya, berarti kita dapat simpulin dengan semakin besar ya nilainya, yaitu kita bisa simpulin kalau aset yang kita gunakan itu semakin efisien, karena semakin besar nilai penjualan yang kita dapat, semakin besar ya. Nah, untuk kita bicara tentang return on asset, average total asset nggak ada masalah ya, sama kayak ngitung yang aset turnover. Untuk net income, kita juga tinggal ngambil net income ya. Nah, di sini cara bacanya adalah sama kayak yang di atas. Kalau tadi untuk menghasilkan penjualan, kalau ini untuk menghasilkan laba bersih. Jadi 907.462.500 aset yang kita gunain itu bisa menghasilkan net income sebesar 11,13% dari average total aset yang kita gunain untuk proses operasional perusahaan. Makin tinggi nilainya makin bagus ya, karena di sini makin tinggi berarti net income yang kita hasilkan juga semakin besar. Nah di sini ada debt to asset ratio. Di sini rumusnya itu ada total liability sebagai total aset ya. Harusnya nggak ada masalah, tinggal kita lihat doang total liability. Berarti kita total liability kita lihat dari bank loan sampai ke bawah ya. Ini ya angka-angka ini ya, kita bagi sama total aset. Nah kalau udah, ini total liabilities yang kalian hitung manual, nanti kalian hitung sendiri. Di sini ada total aset. Nah di sini 37,22%. Nah di sini nunjukin kalau misalnya 37,22% dari aset yang kita punya ya di sini ya. Itu didanai dari hutang. Jadi kita punya aset 866.425, 37,22%-nya itu adalah utang berasal dari hutang. Sisanya berasal dari ekuitas atau memang modal kita sendiri. Makin tinggi nilainya makin buruk ya biasanya ya, karena biasanya kalau di atas 50% berarti perbandingan antara dari hutang sama dari liability. Kita bicara kalau misalnya kita bicara tentang liabilities ya, di sini 37,22%. Nah, berarti nanti untuk kita ngitung yang total keseluruhan itu kan 100% kan. Nah, ini kalau misalnya di atas 50% ini, itu biasanya hasilnya kurang bagus, karena biasanya berarti aset kita itu didanai setengahnya dari hutang. Nah, biasanya kenapa dari hutang itu kurang bagus? Karena biasanya kita hutang itu bayar bunga juga ya. Nah, jadi ketika kita berhutang terlalu banyak, kita juga memperhitungkan bunganya juga ya. Jadi ketika kita mempunyai bunga yang sangat tinggi, itu juga mempengaruhi perusahaan ya, karena kita harus bayar bunga terus. Makanya di sini total liabilities yang kecil juga cukup membantu ya untuk kita menghindari bunga yang harus kita bayar ketika kita ngutang. Makanya nilainya kalau misalnya semakin kecil biasanya semakin bagus ya, karena berarti utang kita semakin kecil, bunga yang kita bayarin juga semakin kecil. Seperti itu ya. Untuk di sini ada time interest earned, dapatnya dari net income ditambah net interest expense tambah income tax expense ya. Kita bisa lihat di sini ya, net income ditambahin tax expense atau yang tadi saya bilang
kita bisa langsung ambil nilai EBIT di sini ya, income before interest and tax ya, atau earning ya biasanya, atau EBIT atau EBIT sama aja. Nah, sini 159.625, atau kalian bisa cari dari net income ditambah income tax expense ditambah interest expense, bebas. Tapi kalau misalnya kalian bisa langsung ambil dari EBIT, langsung aja kita masukin di sini. Nah, habis itu dibagi sama interest expense. Nah, di sini interest expense 25 juta ya. Nah, oke, di sini 25 juta. Hasilnya itu 6,39 times atau kali. Nah, di sini maksudnya adalah kita punya net income yang bersih dari pajak sama bersih dari interest expense ya. Yang pasti ya. Itu ada 159 juta. Nah, kita nilai ini adalah menunjukkan dari net income before interest and tax itu kita bisa membayar beban bunga kita tuh berapa kali sih. Nah, kalau dari sini kita bisa membayar beban bunga itu sebanyak 6,39 kali. Jadi semakin besar nilainya ya, semakin bagus ya, karena di sini berarti kita semakin mampu untuk bayar interest expense, atau interest expense itu nggak terlalu mempengaruhi kinerja perusahaan. Tapi kalau misalnya nanti di sini misalnya nilainya kita bicara 1, di bawah 1, itu kan hasilnya kecil ya. Itu berarti sama aja kita ngomong net income kita dibayarin itu untuk bayar beban bunga doang, nggak ada buat keuntungan kita, buat nantinya kita bagiin ke shareholder, itu nggak ada kalau misalnya nilainya itu kecil. Karena istilahnya kayak net income kita ada cuma buat bayar interest expense aja, habis itu ya udah nggak ada sisanya buat para pemegang saham ataupun buat perusahaan nantinya. Jadi seperti itu ya untuk nilai 6,39 ini, lumayan cukup baik ya. Tapi kalau makin tinggi berarti makin bagus ya. Kalau misalnya makin rendah berarti yang tadi saya bilang ceritanya kayak gitu, makin kurang baik juga untuk perusahaan. Nah, oke, kita ada beberapa tambahan lagi ya karena tadi nggak semuanya kita bahas ya untuk pengaplikasiannya. Jadi kita langsung masuk ke session problem 4 ya di sini ya. Kita bisa cek ke problem 4. Ini hampir sama, caranya sama persis banget. Yang mungkin kita beberapa rasio yang tadi belum kita hitung, kita coba bahas di sini ya. Nah, untuk yang di sini udah ya, karena ini yang current ratio udah, quick asset test ratio udah, cost of goods sold ini juga udah ya, perputaran inventory ini juga udah, ini udah, ini net income, ini IPS ya udah ya. Nah, mungkin untuk tambahan 2 ini ya, kita langsung aja ke problem 4, kita bahas tentang PER sama payout ratio. Nah, untuk yang PER dulu ya, price earning ratio itu kan rumusnya market price per share dibagi IPS ya. Jadi kita udah ketemu ya, IPS 802,21. Kita langsung skip aja kedua hal ini. Nah, di sini itu ini nilai pasar ya, 1980. Nah, jadi tinggal 1980 kita bagi sama IPS-nya. Ini ketemunya 2,47 times. Nah, di sini tuh berarti dengan semakin tinggi, biasanya tuh semakin kurang bagus. Kenapa? Karena kita bicara tentang, kita istilahnya kalau saya bacain di sini, kita mendapatkan earning itu per lembar saham 802. Kita dapat laba ya per lembar saham itu 802. Nah, tapi kita membayar lembarnya itu 1980. Nah, otomatis kita bisa simpulin kalau misalnya kita ngeluarin duit lebih banyak ya daripada yang kita dapat ya, daripada earning yang kita dapat ya. Tapi hasilnya sebenarnya relatif ya, karena kita biasanya compare sama perusahaan-perusahaan yang ada di industri yang sama. Nah, karena nilai 2,47 ini biasanya kita compare lagi atau kita bandingin lagi sama perusahaan sejenis. Kalau misalnya perusahaan sejenisnya itu gimana? Karena di sini kita kalau bicara ngomongin market price per earning per share itu nggak bisa kita lihat, oh ternyata kita dapat earning 802 tapi kita bayarnya 1980, ini mahal. Kita nggak bisa kayak gitu caranya. Cuma secara bacanya itu kita ketika ngeluarin duit 1980 buat
sebuah lembar saham, kita akan dapat earning 802 rupiah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang terakhir ini kita bahas tentang payout ratio ya. Jadi payout ratio ini adalah berapa sih dari net income yang didapat perusahaan itu yang diberikan kepada ordinary share atau pemegang saham di ordinary. Nah, di sini kita bicara tentang net income ya. Jadi kita pilih 225 496 500. Oke, nah kita cash dividend on ordinary share. Kita cari cash dividennya. Nah, di sini kan ada ya dividen tunai itu di bagian 100 juta, 45% kepada saham istimewa, otomatis kita bisa tahu 55%-nya itu adalah ordinary share ya, makanya 100 juta kita kali 55%, ketemu 55 juta. Nah, dibagi sama net income 225 496 500. Nah, itu hasilnya ketemu 24,39. Nah, di sini kita dapat simpulin net income kita 225 juta 496 500, di mana 24,3%-nya itu dibagikan kepada ordinary share atau pemilik saham, pemegang saham ordinary. Semakin tinggi nilainya biasanya kalau semakin tinggi nilainya berarti kita harus simpulin untuk pemegang saham biasa itu semakin mendapatkan nilai yang semakin tinggi gitu ya. Semakin rendah berarti kita, andai kata kita sebagai investor yang punya saham biasa, itu semakin rendah juga yang kita dapat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang atas-atas itu bisa kalian pelajarin, caranya kurang lebih sama. Oke, terima kasih yang udah menonton. Kalau misalnya emang saya ada pertanyaan, bisa kalian tanyain ke grup aja. Oke, selamat belajar.